Tuhan memberkati, melindungi, dan Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam mengerti setiap arti dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Pada minggu berjalan ini kita kembali lagi dalam dapur roti hidup, dan saya bersyukur kepada pemirsa yang selalu untuk rindu mendengar firman Tuhan dalam channel ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan pada hari ini mari kita buka dalam dalam Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil dan saudara sekalian membaca ayatnya yang genap. Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi firman ini berjudul firman telah menjadi manusia. Jadi bagaimana Tuhan turun ke dalam dunia itu merupakan sebuah misi yang diberikan untuk menebus dosa manusia. Jadi di sini dia bilang terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi artinya terang itu masih ada. Terang itu tetap ada dari dulu, sekarang, dan selamanya, sampai Tuhan datang ke 2 kali untuk penghakiman. Itu untuk memisahkan kambing domba. Itu Tuhan bilang akan memisahkan kambing dan domba. Nah, di sini dibilang sedang datang. Jadi artinya terang itu masih ada di dalam dunia. Jadi artinya kita masih diberi kesempatan untuk jangan sampai ketika Tuhan datang kedua kali kita akan menjadi kambing dan bukan domba. Kita akan menjadi bukan anak-anak terang, malah kita akan menjadi bukan anak-anak terang. Di sini Tuhan dibilang di ayat yang ke-12, di sini dia bilang tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, di sini menjadi anak-anak terang. Jadi mari kita buka di Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Mari kita buka Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Di situ Tuhan Yesus bilang begini, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia itu membawa terang hidup. Jadi ketika kalau kita tahu akan terang itu, kita mengenal terang itu, kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, kita tahu siapa Tuhan itu, maka kita disebut anak-anak Allah. Karena di sini bilang ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi bayangkan seluruh dunia ini itu diciptakan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bayangkan dunia diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Dia, dijadikan oleh Dia, tetapi barang yang Dia ciptakan itu tidak mengenalnya. Dalam artian apa? Di sini kan dibilang tetapi dunia tidak mengenalnya. Artinya apa? Kita harus hidup di dalam hal-hal yang berpikiran tentang surgawi. Kalau kita hidup di dunia dan kita hidup mengikuti dunia, maka kita tidak bisa mengenal Tuhan. Tidak bisa, karena Tuhan tidak sinkron dengan dunia. Tuhan hanya sinkron dengan surga. Jadi kenapa di dalam doa Bapa kami di situ dibilang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, dan seterusnya. Di situ dibilang di bumi seperti di sorga. Jadi artinya adalah kita anak-anak Tuhan, walaupun kita hidup di dunia, kita harus membawa
sorga itu artinya hidup dalam kehidupan sorgawi. Itulah yang ingin Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita hidup dalam dunia, kita tidak bisa mengenal Tuhan, tidak bisa sinkron dengan Tuhan, tidak bisa hidup untuk mengenal Tuhan. Karena apa? Karena masih duniawi, masih kedagingan. Jadi itu kenapa Rasul Paulus berkata, mati bagiku adalah keuntungan. Karena dia sudah tahu bagaimana hidup di dalam Kristus. Karena dia bilang, hidupku bukan milik aku lagi, tetapi milik Kristus. Nah, jadi bagaimana itu dalam firman ini benar-benar untuk keras ya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hidup terlena dengan dunia, karena banyak hal yang saya ingin bercerita tentang duniawi. Kita semua pasti sudah tahu apa hal-hal itu yang bersifat duniawi. Karena Tuhan bilang buah-buah roh itu ada di dalam Galatia. 9 buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, tidak hawa nafsu. Nah, itu tidak terapa dengan hawa nafsu. Nah, itu adalah salah satu dari 9 buah-buah roh. Nah, itulah yang harus kita hidupi dalam dunia ini. Jadi itulah yang menjadi firman pada ayatnya yang ke-10. Dan mari kita buka bagaimana sih itu orang yang hidup dalam dunia. Mari kita buka Yohanes 8 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, di sini Tuhan Yesus adalah terang dunia. Mari kita baca Yohanes 8 ayatnya yang ke-15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Aku yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Jadi artinya bahwa Tuhan datang ke dunia itu untuk menghakimi. Di sini dia bilang di ayat ke-15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Nah, ketika kita hidup dalam dunia, hidup dalam kehidupan duniawi, maka yang jelas segala apapun yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Dan kenapa di sini Tuhan pertegaskan tentang di ayat yang ke-19 di sini dia, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Jadi kenapa ini sinkron dengan ayat yang ke-10 dia bilang, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jadi ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengenal Allah kita, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh, kita akan mengenalnya dengan benar, mengenalnya dengan baik. Kalau kita mengenal Tuhan, kita juga pasti mengenal Tuhan Yesus yang benar, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita pasti akan mengenal itu, mereka adalah satu, karena Allah itu adalah satu. Jadi kenapa Tuhan bilang kalau engkau mengenal aku, maka kamu mengenal juga Bapakku. Jadi mari kita lihat di ayat yang ke-11, bilang, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi kita bagaimana Tuhan sangat istilahnya sedih ya ketika datang ke dunia. Tuhan datang ke dunia untuk milik kepunyaannya. Bayangkan Tuhan turun ke dunia menebus dosa kita manusia semua untuk kita. Tetapi ketika Tuhan datang, di sini bilang orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bayangkan Tuhan memiliki tujuan untuk kita, tetapi kita tidak menerima. Nah, itu bagaimana perasaan yang dimiliki oleh Tuhan ketika datang ke dalam dunia, tetapi orang-orang itu tidak menerimanya. Jadi
janganlah kita menjadi orang-orang dalam golongan orang-orang itu. Jadi kita harus menerima Tuhan Yesus dengan baik dan benar, dengan dalam roh dan kebenaran. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam Yohanes 10 ayat 10. Itu maksud kedatangan Tuhan dalam dunia ini. Yohanes 10 ayat 10, dia bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Bayangkan ya, pencuri itu kalau kita artikan dalam dunia ini adalah iblis, adalah maut. Pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi banyak orang-orang terlena dengan pencuri itu. Banyak yang berkamuflase, artinya tidak bisa melihat Kristus itu, tertutup oleh selubung maut yang tidak kita kenal. Jadi kenapa Tuhan Yesus bilang, kalau sekiranya engkau mengenal aku, maka kamu juga mengenal Bapakku. Jadi betapa pentingnya pengenalan akan Kristus itu. Karena ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mengerti segala rancangannya. Bahkan kita akan tidak terlena dengan pencuri-pencuri ini. Karena pencuri-pencuri ini membawa kenikmatan dunia yang fana. Tetapi Tuhan, di sini kan dibilang, aku datang di ayat yang ke-10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dan banyak yang terlena dengan pencuri-pencuri ini. Nah, jangan sampai kita ada dalam golongan-golongan seperti itu. Di Yohanes 9 ayat 39, mari kita baca Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ini keras lah, ini ayat yang keras. Karena di sini bilang dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Dan di sini dibilang kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kan ini menjadi kok aneh ya. Kok barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang melihat menjadi buta. Kan dalam artian kok begitu. Tetapi itulah yang mau Tuhan Yesus mau. Kalau kita kenal Tuhan Yesus, kita dapat mengerti setiap arti yang difirmankan Tuhan. Kenapa Tuhan bilang akulah terang dunia? Di ayat yang keberapa tadi saya berbicara, Yohanes 8 ayat 12, itu Tuhan bilang akulah terang dunia. Yohanes 8, mari kita buka lagi Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus bilang, maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi terang dunia artinya kita dapat melihat. Amen. Terang berbicara tentang segala sesuatu tidak dapat tersembunyi. Segala sesuatu terang, segala sesuatu bercahaya. Walaupun bayangkan terang itu kegelapan tidak dapat menguasai terang itu. Jadi segala sesuatu kita dapat lihat. Dan bagaimana ketika kita tidak melihat, ketika terang itu datang dalam kehidupan kita, masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam pikiran kita, masuk dalam jiwa kita, masuk dalam hati kita, segala sesuatu yang tidak kita lihat menjadi terlihat, menjadi terang, menjadi sebuah kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana jika kita sudah mengerti kebenaran itu, kita sudah hidup dalam terang itu, tetapi kita tidak benar-benar menghidupi terang itu, maka apa? Terang itu akan menjadi buta. Ini kan Tuhan Yesus bilang di ayat 39, dapat melihat dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Jadi jangan sampai anak-anak Tuhan yang sudah hidup dalam terang, yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, yang sudah tahu terang itu, yang sudah tahu kebenaran, yang sudah tahu firman Tuhan, yang sudah tahu Tuhan Yesus, sudah tahu mengenal mana yang baik, mana yang jahat, dan berpaling. Nah, itulah hal yang paling bahaya. Karena apa? Langsung buta sekalian, tidak bisa melihat apa-apa. Karena itulah
betapa pentingnya kita harus tekun di dalam Tuhan. Nanti di ayat yang terakhir itu bagaimana kita menjaga supaya kita tetap menjadi anak-anak Allah. Nah, di sini mari kita buka di dalam Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Itu Lukas 5 ayat 32, firman Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Jadi itulah kenapa Tuhan Yesus bilang tadi, bukan untuk memanggil orang benar, karena orang benar sudah pasti selamat karena mereka tahu firman Tuhan, tahu melakukan firman Tuhan, tahu melakukan mana yang baik dan mana yang jahat, mengenal akan Tuhan Yesus. Dan orang berdosa ini, jadi Tuhan itu datang untuk semua orang, tidak terkecuali. Jadi Tuhan datang justru untuk orang-orang berdosa, karena orang-orang berdosa supaya mereka lebih mengenal Tuhan. Karena bagaimana kalau misalnya orang-orang berdosa terus jatuh di dalam dosa? Tuhan tidak mau itu. Jadi Tuhan mau semua anaknya itu menjadi anak yang orang-orang benar, menjadi anak-anak Allah, menjadi kepunyaannya, menjadi miliknya. Jadi itulah kenapa Tuhan jangan pernah terintimidasi dengan dosa kita. Dan ketika kita sudah sadar dengan dosa yang telah kita lakukan, dengan apa yang telah kita miliki, maka kembalilah. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Itulah yang Tuhan kita tahu. Maha penyabar. Itulah yang kita Tuhan tahu. Jadi ketika kita sadar akan apa yang telah kita lakukan, memang kita sudah terlena dengan banyak hal. Terlena karena memang hidup dalam dunia itu senang, nikmat, tetapi itu panah, itu hanya sementara, tidak bersifat kekal. Ketika kita sudah sadar, kita sudah mau berkata, "Oh Tuhan, aku ini ternyata berdosa. Oh Tuhan, aku ini bersalah. Oh Tuhan, aku ini ternyata tidak layak." Nah, disitulah kita berbalik. Disitulah Tuhan mau kita untuk lebih mengenalnya, untuk menyatakan dirinya. "Oh Tuhan, inilah anakmu, inilah anakmu." Seperti perumpamaan domba yang hilang, ya, kita tahu bagaimana dia bersenang-senang, menghamburkan pesta pora segala macam. Tetapi ketika dia merasa hidupnya sudah tidak ada apa-apa lagi, dia merasa memang sudah habis, dia cuma terpikir, "Aduh, andaikan aku tinggal di rumah Bapakku." Dan ketika setelah dia memikirkan itu, apa? Tuhan datang. Bukan dia yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang datang kepada dia. Nah, itulah Tuhan kita. Itulah representasi yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. Nah, di ayat yang ke-12, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya dalam namanya." Nah, ketika kita sudah kembali ini, karena memang kita anak-anak Allah, awal mula kejadian Tuhan ciptakan itu kita adalah segambar dan serupa dengannya. Dan itu gambaran itu hilang ketika kita jatuh ke dalam dosa. Nah, Tuhan datang untuk kita, manusia, orang-orang berdosa. Kita semua sudah jatuh dalam dosa karena Adam dan Hawa yang waktu itu jatuh dalam dosa. Akhirnya terus kita sampai kepada kita. Tapi Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk menyempurnakan. Jadi untuk membangun hubungan kembali kita dengan Allah sebagai gambar dan serupa dengan Allah, sebagai anaknya. Jadi itulah kenapa Tuhan datang ke dunia untuk kita. Nah, kita ketika kita menerima Tuhan, menerima terang itu, menerima kehidupan yang kekal itu, menerima Tuhan Yesus, mau mengenal Tuhan Yesus, di ayat 12 dibilang, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Jadi ketika kita mempercayai Tuhan, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan mari kita buka untuk ayat yang Roma 8 ayat 14. Mari kita buka sampai dengan 17. Roma
8 ayatnya 14 sampai 17, saya saja yang akan membacakan. Mari. Di situ dibilang semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi bagaimana sih kita menjadi anak-anak Allah? Itulah, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Roh perbudakan apa itu? Intimidasi akan dosa. Jadi ketika kita menerima menjadi anak-anak Allah, itu dibilang semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Jadi ketika dibilang, oh kalau menjadi anak-anak Allah itu tidak bisa berbuat dosa lagi, so tidak takut akan ini, menjadi sempurna, menjadi kudus, menjadi tidak seperti itu. Apa? Ketika kita dipimpin Roh Allah, maka kehidupan kita itu seperti apa ya? Seperti menjadi hal yang biasa ketika kita hidup dalam Roh Allah. Artinya bahwa kita secara naluri itu menjadi kebiasaan, itu hidup dalam menjaga pola pikir kita, tindakan laku kita, apapun yang kita lakukan itu sinkron. Karena apa? Karena kita hidup dengan Roh Allah. Bukan artian itu adalah sebuah pemaksaan, tidak saudara. Itu seperti menjadi naluri, menjadi kebiasaan kita sehari-hari, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca Alkitab, atau dimanapun kita berada, itu menjadi naluri. Memang kita seperti itu. Nah, itulah kenapa di sini bilang orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Apapun yang kita lakukan, kita selalu mengingat Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam setiap mengambil keputusan, oh iya, ingat Tuhan. Ketika kita akan salah untuk melakukan sesuatu, oh iya, aku ini anak Tuhan. Nah, itulah yang menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah, ini adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi itulah artiannya ketika kita mau menerima firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, dan dapat menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan untuk ayat terakhir yang penutup, mari kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Saya akan menjadi, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah, jadi inilah yang menjadi pegangan untuk anak-anak Allah, untuk anak-anak yang hidup dalam Roh Allah, untuk anak-anak yang mau berbalik kembali hidup dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Sini bilang bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi apa sih pengharapan kita? Itu apa? Kerajaan sorga yang kekal, yang mulia, yang apa yang enak didengar, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itulah yang pengharapan yang kita pegang. Dan pengharapan itu pasti ada karena Tuhan sudah bilang apa? Anak-anak itu adalah apa? Ahli waris, sama seperti tadi yang kita baca, yang berhak menerima janji-janjinya. Nah, itulah pengharapan yang harus kita pegang. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, di sini dia bilang kita menantikannya dengan tekun. Jadi artinya bahwa pengenalan kita akan Kristus bukan saat suatu hari kita sudah dijamah oleh Tuhan, kita mau menanti-nantikan Tuhan hanya pada satu hari itu. Tidak, saudara, menantikannya dengan tekun. Jadi setiap hari kita memberi berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, menantikannya dengan tekun yang artinya ketika Tuhan datang ke dalam dunia, kita memiliki imannya kepada Tuhan. Jadi bukan saat
masuk gereja apa tadi tidak, tetapi setiap hari yang kita lakukan itu pengharapan kita itu tekun kehadapan Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi sudah jadi firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini sudah saya beritakan, dan kiranya dapat mengerti dan dapat memahami setiap arti dari firman Tuhan, karena Tuhan ingin kita mau untuk mengerti firman itu sendiri. Jadi Tuhan ingin kita mau dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerti sendiri. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu, terima kasih banyak atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak Allah, anak-anak terang yang mengerti arti dari kehendak-Mu, yang mengerti arti dari firman-Mu, yang mengenal Engkau Tuhan sebagai Bapa kami, Bapa yang Tuhan, Allah yang kasih, Allah yang penyabar, Allah yang perkasa, Allah Tuhan yang Bapa segalanya. Tuhan, kami mau mengenal Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarkanlah Tuhan kami hidup kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami selalu selaras dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.